Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali kita di Belajar Asik Bahasa Indonesia. Topik kita hari ini yaitu serunya menulis cerpen. Sebelumnya kita review sedikit. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi suatu cerita fiksi atau tidak nyata yang berupa hasil dari kreativitas imajinasi seseorang. Untuk lebih lanjut, kita kembali review bagaimana struktur dan kaidah kebahasan di dalam cerpen. Yuk simak video berikut ini. Setelah kita mengetahui bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan di dalam cerpen, kembali kita kepada konsep utama cerpen yang berbeda dengan novel, yaitu pertama dari segi ukuran. Cerita di dalam cerpen berukuran pendek dengan jumlah kata yang dibatasi. Yang kedua, ketokohan di dalam cerpen pastinya berfokus pada beberapa tokoh yang penting saja. Dan yang ketiga, terkait alur cerita atau jalan cerita di dalam cerpen, itu diceritakan secara ringkas, tidak terlalu panjang dengan berfokus pada satu permasalahan utama. Nah, sudah tahu ya bagaimana konsep utama di dalam cerpen? Lalu bagaimana sih cara membuat cerpen? Jawabannya adalah tulislah. Karena jika kamu tidak memulai dengan menulis, sudah pasti cerita itu tidak akan menjadi sebuah cerpen. Menulis itu tidak sulit loh. Di dalam cerpen itu tidak ada aturan penggunaan bahasa baku. Cerpen bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Jika kamu sulit memperoleh ide, kamu kembali harus mengingat bahwa cerpen tidak perlu memikirkan sesuatu hal yang terlalu jauh dan sulit. Tulis suatu peristiwa yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, dalam menulis cerpen itu, bukan memberitahu sesuatu kejadian kepada pembaca, melainkan menceritakan suatu hal yang melibatkan emosi dan perasaan. Ini tentunya akan membuat cerpenmu nanti semakin menarik. Ingat teman-teman, dalam sebuah cerpen harus ada urutan penceritaan. Dimulai dari orientasi, yaitu pengenalan awal cerita, dilanjutkan dengan komplikasi, yaitu munculnya masalah 1, masalah 2, dan seterusnya, berpuncak pada klimaks, yaitu puncak permasalahan, dan yang terakhir, yaitu resolusi, adanya penyelesaian dari suatu masalah yang terjadi. Kita sudah mengetahui hal penting dalam menulis cerpen. Menjadi persoalan sekarang, bagaimana sih cara memulainya? Teman-teman, ada 3 tahap dalam proses menulis sebuah cerpen. Dimulai dengan tahap pra-menulis. Apa sih yang dilakukan di tahap ini? Pertama, siapkan konsep awal cerita. Kamu akan bercerita tentang apa? Siapa saja sih tokohnya? Bagaimana wataknya? Kamu akan berada di sudut pandang apa? Sebagai tokoh aku atau dengan menyebutkan nama tokoh tersebut? Tentukan konsep dasar ini terlebih dahulu ya. Ayo teman-teman, jangan hanya dipikirkan, yuk ditulis konsep dasarnya. Setelah konsep dasar selesai, saatnya kita menyusun kerangka.
Cobalah menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Bagaimana ceritanya bermula? Yang kedua, masalah apa yang terjadi di dalam cerita? Nah, masalah ini tidak hanya satu teman-teman, kamu bisa mengungkapkan beberapa masalah hingga masalah puncak yang benar-benar membuat cerita kamu itu menjadi sangat menarik. Dan yang ketiga, bagaimana akhir dari ceritamu? Kamu bisa mengakhiri cerita dengan happy ending, sad ending, atau question ending. Semua itu tergantung pada keputusan dirimu. Ingat teman-teman, sekali lagi, jangan hanya ada di pikiran saja, tulis apapun yang ada di pikiran kamu. Setelah kerangka ini kamu susun, saatnya kita masuk ke tahap proses menulis. Kerangka yang sudah kamu susun, kamu dapat kembangkan dalam bentuk cerita yang lebih panjang. Mulailah dengan mendeskripsikan sesuatu di bagian orientasi cerita. Kamu dapat memilih ingin mendeskripsikan suasana, tempat, tokoh, atau peristiwa. Jangan lupa teman-teman masukkan dialog tokoh agar suasana dalam ceritamu itu semakin hidup dan menarik. Selanjutnya, munculkan masalah di dalam cerita. Kamu bisa memunculkan beberapa masalah hingga sampai kepada puncak permasalahan cerita. Dan dilanjutkan dengan peleraian permasalahan, yaitu berupa resolusi cerita. Nah teman-teman, ayo dimulai. Lanjutkan ceritamu itu hingga selesai. Tapi ingat, jangan mengedit dulu kalau belum selesai hingga akhir cerita. Masuk kita pada tahap pasca menulis. Apa yang harus dilakukan? Setelah selesai kamu menulis, bacalah kembali ceritamu, dan sebagai tambahan, kamu dapat meminta temanmu untuk membaca cerita itu, lalu suntinglah kembali cerpenmu menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, itu dia beberapa tahap proses menulis. Ingat, jangan hanya menyimpan ide-idemu di dalam pikiran, tetapi tulislah ceritamu di dalam sebuah tulisan. Jika kamu ingin mendengar suatu cerita pendek, yuk pindai kode batang berikut ini, kamu akan mendapatkan sebuah cerita yang seru dan menarik pastinya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.